Disclaimer: cerita ini merupakan hasil karya imajinasi sang penulis yang bersifat fiksi belaka. Cerita ini dibuat sebagai hiburan, bukan ajakan untuk meniru tindakan apa yang digambarkan dalam cerita. Segala kesamaan seperti nama, tempat, kejadian nyata dan hal-hal lainnya hanyalah kebetulan, dan kami tidak bermaksud menyinggung ataupun merugikan pihak manapun. Kami sangat berharap penonton dapat membedakan dengan bijak realitas dan fiksi. Cerita berlanjut saat Jinwoo menemukan tempat yang sepi dan membuka layar sistem. Matanya langsung membelalak ketika mengetahui di antara daftar hadiah penyelesaian Dungeon terdapat 3 gulungan summoning tingkat lanjut. Hal itu membuatnya bergumam, bahwa seperti yang sudah ia duga, hadiah yang ia dapatkan benar-benar sangat bagus sebagai pencapaian bagi seorang player pemula, namun di saat yang sama, ia juga mempertimbangkan risiko besar jika harus mengandalkan keberuntungan hanya dari 3 gulungan tersebut. Ia sempat berpikir untuk menjual semuanya, karena berjudi dengan peluang kecil bukanlah pilihan yang bijak, terutama di dunia nyata yang jauh lebih berbahaya dibanding game. Di tengah pertimbangannya itu, Jinwoo tiba-tiba teringat sesuatu yang penting, yaitu informasi yang sebelumnya diberikan oleh Park Chang mengenai sebuah aplikasi khusus untuk player. Ia langsung mengingat web player tersebut, sebuah platform resmi yang digunakan oleh para player yang terdaftar di markas besar, termasuk fitur stasiun kompensasi yang sempat disarankan kepadanya. Tanpa membuang waktu, Jinwoo memutuskan untuk memeriksa harga item melalui aplikasi itu, berniat mencari gambaran yang lebih jelas sebelum mengambil keputusan. Namun saat melihat angka yang tercantum di layar, ia justru sedikit kebingungan karena nilai yang ditampilkan terasa tidak masuk akal baginya. Matanya perlahan melebar, dan ekspresinya berubah menjadi kaget saat ia benar-benar menyadari apa yang sedang ia lihat. Ia menemukan bahwa harga satu gulungan summoning tingkat lanjut mencapai 3 juta won, angka yang jauh melampaui ekspektasinya. Jinwoo langsung terdiam sesaat, menyadari bahwa hanya dalam 5 menit di dalam Dungeon, ia sudah memperoleh nilai setara 9 juta won. Wajahnya sedikit memerah, bukan karena malu, tetapi karena ia mulai membayangkan berbagai kemungkinan yang bisa ia lakukan dengan jumlah uang sebesar itu. Di dalam pikirannya, ia melihat keluarganya hidup tanpa kekhawatiran finansial, dan dalam hati ia berjanji bahwa mulai sekarang mereka tidak perlu lagi memikirkan masalah uang. Dengan pemikiran itu, Jinwoo mulai merencanakan langkah berikutnya, yaitu menjual item mahal untuk kemudian membeli item dengan harga lebih rendah agar bisa mengumpulkan lebih banyak lagi. Namun saat ia melihat kondisi pasar, ia justru menemukan sesuatu yang aneh, bahwa begitu banyak gulungan summoning tingkat rendah yang dijual dalam jumlah besar. Ia menjadi bingung, karena menurutnya tidak masuk akal jika item umum seperti itu memiliki harga sekitar 5.000 won. Dengan pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya, Jinwoo menyadari bahwa ia membutuhkan informasi tambahan dari seseorang yang lebih memahami situasi saat ini. Tanpa pikir panjang, ia langsung menghubungi adiknya, berharap bisa mendapatkan penjelasan yang ia butuhkan. Setelah adiknya mengangkat, Jinwoo langsung memanfaatkan kesempatan itu menanyakan apapun yang ingin ia ketahui. Adiknya kemudian menjelaskan, gulungan summoning memiliki harga seperti itu karena markas besar yang membelinya. Penjelasan itu membuat Jinwoo penasaran, sehingga ia mencoba memahami alasan di balik kebijakan tersebut. Adiknya melanjutkan, menyebut bahwa ia tidak tahu alasan pastinya, namun markas besar mengaku bahwa kebijakan tersebut dibuat untuk mendukung para player agar bisa terus berkembang. Ia juga menambahkan, bahwa pembelian dilakukan dalam jumlah besar menggunakan dana dari pajak negara, dan harga terendahnya 5.000 won untuk gulungan summoning tingkat rendah, sehingga para player tidak perlu menurunkan harga lagi saat menjual item mereka. Namun di saat yang sama, adiknya juga memperingatkan bahwa kebijakan tersebut kemungkinan besar akan segera dihapus oleh pemerintah. Menurutnya, kebijakan itu sudah terlalu lama digunakan, dan saat ini markas pun tidak lagi membutuhkan gulungan tingkat rendah dalam jumlah besar. Mendengar hal itu, Jinwoo langsung memahami situasinya, bahwa pasar saat ini sedang mengalami kelebihan suplai untuk item kelas rendah. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa kondisi ini merupakan peluang besar bagi dirinya untuk memanfaatkan situasi. Singkat cerita, Jinwoo akhirnya membuat pertemuan dengan Park Chang untuk langsung melakukan negosiasi. Park Chang menyambutnya dengan santai, dan menduga bahwa Jinwoo pasti merindukannya karena meminta ingin bertemu padahal mereka terakhir bertemu belum lama ini. Setelah menyampaikan hal itu dengan puas, ia langsung menanyakan tujuan Jinwoo, mencoba memahami apa yang diinginkan olehnya. Jinwoo sempat ragu sejenak, namun akhirnya ia menyampaikan permintaannya dengan jelas, bahwa ia menginginkan sejumlah besar gulungan summoning tingkat rendah. Ketika Park Chang menanyakan, berapa banyak yang ia inginkan, dan Jinwoo langsung menjawab, dalam jumlah sebanyak mungkin yang bisa disediakan. Permintaan itu membuat Park Chang sedikit terkejut, sekaligus membuatnya teringat, bahwa sekitar 50.000 gulungan seperti itu masuk setiap harinya, sehingga secara teknis permintaan Jinwoo bisa dipenuhi dengan mudah. Namun sebelum menyetujuinya, ia terlebih dahulu menanyakan apakah Jinwoo akan menjualnya kembali,
memastikan apakah Jinwo tidak akan menyalahgunakan semua item tersebut. Jinwo langsung menyangkal hal tersebut, menegaskan bahwa ia memiliki tujuan lain di balik permintaannya. Mendengar hal itu, Park Chang mulai menyadari bahwa Jinwo pasti memiliki rencana khusus, sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh player lain. Setelah mempertimbangkan sejenak, ia akhirnya menyetujui permintaan tersebut, namun dengan satu syarat yang harus dipenuhi, bahwa Jinwo harus memberikan informasi berharga yang bisa membantu perkembangan markas besar. Ia juga menjelaskan bahwa sebagai anggota dewan, ia tidak bisa memberikan barang yang dibeli dengan uang publik tanpa alasan yang jelas. Karena itu, pertukaran informasi menjadi satu-satunya cara agar transaksi tersebut tetap masuk akal secara hukum. Jinwo langsung memahami maksudnya, dan justru merasa lebih nyaman dengan sistem pertukaran seperti itu, dan ia juga sadar, selama ia memberikan informasi yang cukup berharga, ia akan diperlakukan dengan baik oleh pihak markas. Kemudian, dengan senyum tipis, Jinwo menyatakan, ada sebuah metode yang dikenal sebagai rekor mencukur detik. Ia lalu menjelaskan, bahwa hadiah dari sebuah rekor Dungeon bisa didapatkan berulang kali oleh player lain. Setiap kali player baru memecahkan suatu rekor, ia akan mendapat hadiah berupa 3 gulungan summoning tingkat lanjut, dan dengan menggunakan metode itu, para player bisa secara bergantian memecahkan rekor hanya dengan selisih 1 detik, lalu terus mengumpulkan hadiah tanpa batas. Ia juga menambahkan bahwa metode ini mampu meningkatkan kekuatan suatu negara dengan sangat cepat, karena jumlah item yang didapatkan akan terus bertambah setiap kali seseorang memecahkan rekor. Park Chang langsung memahami potensi dari metode tersebut, namun begitu Jinwo menjelaskan bahwa ia akan memberikan metode rekor mencukur detik untuk Dungeon Tuesday, Park Chang langsung dibuat terkejut dan menepuk tangannya untuk Jinwo. Park Chang terlihat sangat menantikan penjelasan lebih lanjut tentang metode ini, dan ia terus memuji Jinwo bahwa dialah yang membuat metode tersebut. Namun dalam hati, Jinwo mengaku bahwa ia tidak berhak mendapat pujian tersebut, karena metode itu adalah metode yang digunakan oleh 5 Emperors di dalam game. Tiba-tiba, Jinwo menyatakan, jika seseorang menggunakan metode tersebut, siapapun bisa menyelesaikan Dungeon Tuesday dalam waktu 3 menit. Mendengar itu, Park Chang langsung dibuat terdiam, karena pada saat yang sama, Jinwo juga mengungkapkan bahwa ia menginginkan 50 gulungan summoning tingkat lanjut sebagai tambahan dari harga informasi tersebut. Hal itu jelas membuat Park Chang terkejut, karena nilai dari 50 gulungan summoning tingkat lanjut mencapai ratusan juta won. Namun bagi Jinwo, nilai tersebut masih tergolong murah, karena potensi keuntungan yang bisa markas besar dapatkan dari penyelesaian Dungeon tingkat rendah hingga tingkat tinggi bisa mencapai miliaran won. Dalam hati, Park Chang mengakui ucapan Jinwo, oleh karena itu, ia akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut, dan bahkan menjanjikan 10.000 gulungan tingkat rendah setiap hari. Karena kesepakatannya telah tercapai, Jinwo pun akhirnya tersenyum puas, dan menyatakan bahwa Park Chang takkan menyesali keputusannya. Singkat cerita, di sebuah lapangan, terlihat Park Chang yang telah mengumpulkan sekelompok player. Salah satu dari mereka kemudian bertanya-tanya tentang alasan dibalik pertemuan mendadak pada jam tersebut, karena situasi itu terasa tidak biasa bagi mereka. Park Chang hanya tersenyum santai, lalu menjelaskan bahwa ia memanggil mereka untuk menguji sesuatu yang baru. Melihat Park Chang mengatakan itu dengan tersenyum, salah satu dari mereka langsung menyadari bahwa ini pasti bukan sekadar uji coba biasa. Sebelum menjelaskan semuanya, Park Chang terlebih menanyakan apakah mereka mengetahui tentang rekor Dungeon Tuesday yang baru saja dipecahkan. Saat seseorang mengaku bahwa ia telah mendengarnya, sementara yang lainnya masih kebingungan, Park Chang segera mengklaim bahwa ia telah mendapatkan metode bagus dari luar negeri. Ia mengaku menguji coba metode tersebut pada player bernama Beak Jinwo, dan hasilnya sungguh memuaskan. Para player di sana pun terkejut, hingga akhirnya menyimpulkan alasan mengapa informasi tersebut belum tersebar luas ke publik, dan dengan senyuman tipis, Park Chang menyatakan bahwa mulai sekarang, mereka akan menghancurkan Dungeon Tuesday. Kemudian, Park Chang menjelaskan, kunci dari metode tersebut adalah summoning yang kini telah berada di hadapan mereka. Melihat makhluk summon tersebut, para player di sana langsung mengenali makhluk tersebut adalah Komodo berbintik. Setelah itu, kita dijelaskan, Komodo berbintik merupakan makhluk seukuran manusia dewasa, dengan pertahanan kuat dan serangan yang stabil, serta dikategorikan sebagai summoning rang B yang berperan sebagai tank. Namun, banyak player yang tidak menyukainya, karena merawat makhluk summon tersebut tidaklah mudah jika dibandingkan dengan merawat makhluk summon rang B lainnya. Walaupun demikian, makhluk summon tersebut sebenarnya memiliki sebuah rahasia yang tidak diketahui oleh banyak orang, bahwa makanan utamanya adalah monster slime, dan jika dilepaskan pada Dungeon sejenis itu, waktu penyelesaiannya pun mampu disingkat secara drastis. Setelah beberapa saat, terlihat layar sistem yang menampilkan bahwa rekor Dungeon Tuesday tingkat rendah yang terus dipecahkan berulang kali. Para player sebelumnya terlihat tengah merayakan keberhasilan tersebut, bahkan melempar komodo kecil itu ke udara, menganggapnya sebagai sumber keuntungan yang luar biasa. Beberapa hari kemudian, Park Chang terlihat berada di kantornya sambil membaca berbagai laporan berita.
Salah satu judul berita menyoroti bagaimana rekor Dungeon Tuesday Korea Selatan yang terus dipecahkan. Berita lain bahkan secara terang-terangan memuji Park Chang atas keberhasilannya mendapatkan informasi tersebut. Melihat semua itu, Park Chang hanya bisa menghela napas panjang, menyadari dampak besar dari keputusan yang telah ia ambil. Dengan situasi ini, ia semakin yakin bahwa Jinwoo memiliki nilai yang jauh melampaui seorang player pemula biasa. Dengan tekad yang semakin kuat, ia memutuskan untuk membentuk tim khusus yang akan didedikasikan untuk Jinwoo. Ia mulai memilih berkas milik orang lain, lalu menyeleksi kandidat yang dianggap cocok untuk mendukungnya. Setelah mempertimbangkan dengan serius, ia akhirnya memilih 3 orang yang menurutnya paling sesuai untuk tim tersebut. Fokus kemudian tertuju pada berkas ketiga player yang terpilih, menandakan awal dari rencana baru yang sedang disusun. Sementara itu, Jinwoo terlihat menatap layar ponselnya dengan ekspresi terkejut. Ia melihat jumlah uang di rekeningnya yang telah mencapai 167 juta won lebih, angka yang bahkan sulit ia bayangkan sebelumnya. Jinwoo sempat mempertanyakan apakah menghasilkan uang memang semudah ini, sementara Ramba yang berada di dekatnya bertanya-tanya ia bisa membeli berapa banyak roti krim dengan uang sebanyak itu. Setelah itu, Jinwoo membuka layar sistem, dan setelah memastikan bahwa kini ia memiliki 10.000 gulungan summoning tingkat rendah, sesuai dengan kesepakatannya, ia menyatakan bahwa saatnya melakukan bagiannya. Kemudian, ia membuka botol air, bersiap memulai proses yang telah ia rencanakan sejak awal, dan setelah itu, ia melihat ke arah Ramba, menanyakan apakah ia telah siap. Ramba dengan semangat menyatakan bahwa ia telah siap, dan begitu Jinwoo mulai menuangkan air ke tanah, Ramba mulai berdoa kepada berbagai dewa dan roh dengan serius, berharap agar Jinwoo bisa mendapatkan makhluk summoning yang tidak mengecewakan. Rupanya, apa yang tengah mereka lakukan adalah ritual yang telah Jinwoo lakukan saat ia dikenal sebagai God Jinwoo di dalam game. Setelah semua proses ritualnya selesai, Jinwoo mulai memunculkan gulungan summoning di tangannya, dan tanpa ragu, ia langsung merobek gulungan itu, menandai bahwa ini adalah awal dari rencana panjangnya untuk mengumpulkan summoning. Waktu pun terus berlalu. Namun, situasi saat ini jauh dari harapannya. Ia terlihat tergeletak di tanah, dikelilingi oleh makhluk-makhluk summon kecil yang lemah dan tidak berguna. Ia telah merobek 3.600 gulungan dalam 1 jam, namun hasilnya sama sekali tidak memuaskan. Ramba kemudian mengkritiknya, menyadari bahwa apa yang dilakukan Jinwoo terlalu naif untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Peri kecil itu lalu menjelaskan bahwa summoning rang X bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Jinwoo meragukan perkataannya, karena pada percobaan pertamanya ia berhasil mendapatkan Ramba. Mendengar hal itu, Ramba langsung menegaskan bahwa hasil tersebut murni keberuntungan Jinwoo, dan bukan sesuatu yang bisa diulang dengan mudah. Untuk memperjelas penjelasannya, Ramba menekankan bahwa bahkan dengan 100.000 gulungan, peluang mendapatkan summoning rang X tetap sangatlah kecil. Melihat Jinwoo seolah kebingungan, Ramba menduga bahwa ia tidak memahami sistem summoning. Dikarenakan hal tersebut, Ramba menjelaskan bahwa jumlah setiap jenis makhluk summon sekitar 10% dari populasi manusia. Bahkan, summon ulat bertanduk yang sempat didapatkan Jinwoo pun kini memiliki jumlah sekitar 800 juta. Namun, di balik sistem tersebut, terdapat satu hal yang jauh lebih penting, bahwa makhluk seperti dirinya merupakan entitas terisolasi. Mendengar hal itu, Jinwoo langsung terkejut. Namun, Ramba tidak bisa menjelaskannya lebih jauh, karena ia sendiri tidak mengetahui alasannya. Meski begitu, Ramba menegaskan bahwa hanya Jinwoo satu-satunya yang bisa memanggil summon rang X seperti dirinya. Saat itu, Jinwoo terlihat tak mampu mempercayai semua informasi yang ia dapatkan. Ia sadar, meskipun dirinya satu-satunya yang bisa memperoleh summon rang X, peluangnya hanyalah 0,0001%. Hal itu terjadi karena terdapat puluhan ribu jenis summon, dan masing-masing memiliki jumlah yang sangat besar. Perasaan putus asa pun mulai muncul. Bahkan dalam benaknya, memenangkan lotre secara beruntun terasa jauh lebih mudah dibandingkan mendapatkan summon rang X. Namun, Ramba mencoba menenangkannya dan memberikan sedikit harapan. Ia menjelaskan bahwa setiap summon yang sudah pernah muncul tidak akan keluar lagi selama belum dilepaskan, sehingga tidak akan ada duplikat dalam proses summon. Artinya, semakin banyak percobaan yang dilakukan, pilihan yang tersisa akan semakin sedikit dan semakin terbatas. Jinwoo memahami logika tersebut, namun ia juga menyadari bahwa jalan yang harus ia tempuh akan sangat panjang dan melelahkan. Ia sempat mempertimbangkan alternatif lain, yaitu menggunakan gulungan tingkat menengah untuk meningkatkan peluang yang ada. Namun setelah dipikirkan kembali dengan matang, ia menyadari bahwa metode tersebut tidak efisien dan hanya akan menghabiskan lebih banyak sumber daya. Dengan peluang yang sangat kecil seperti itu, Jinwoo akhirnya menerima kenyataan bahwa ia tidak memiliki pilihan selain terus mencoba. Ia kembali merobek gulungan satu persatu, dan setiap percobaan dilakukan dengan harapan keberuntungan akan berpihak padanya. Jinwoo bahkan mulai berteriak dalam proses tersebut, sementara di dekatnya,
Ramba terus memberikan semangat meskipun situasinya tidak menguntungkan. 2 minggu pun telah berlalu, dan kini, Jinwo terlihat tergeletak di atas tempat tidur. Kondisinya terlihat sangat kelelahan secara mental, karena selama waktu itu, ia telah membuka sekitar 140.000 gulungan. Bahkan demi usaha tersebut, ia sampai menyewa kamar di dekat zona player, agar bisa terus mencoba tanpa mengganggu keluarganya. Jinwo teringat tujuannya, lalu ia bangkit dari tempat tidur untuk melanjutkan pekerjaannya, sementara Ramba tertidur telentang sambil bermimpi tentang roti krim. Setelah beberapa saat, Jinwo akhirnya tiba di tempat yang disebut Shantesa Center, sebuah tempat yang dulunya merupakan hotel terkenal sebelum dunia berubah. Seperti menara ujian, bangunan lain juga telah berubah fungsi untuk melayani para player dalam berbagai kebutuhan. Untuk menggunakan layanan tersebut, Jinwo mendekati sebuah mesin dan mengambil tiket di sana, dan berakhir mendapat nomor antrean 125. Sekarang, yang harus ia lakukan hanyalah menunggu gilirannya, sementara Ramba memperingatkannya agar tidak melakukan kesalahan. Jinwo menanggapi peringatan itu dengan senyum percaya diri, seolah ia sudah memahami semuanya dengan baik. Tak lama kemudian, layar menampilkan nomor antreannya, dan Jinwo pun bersiap memasuki ruangan. Di dalam, ia melihat ruangan berteknologi tinggi dengan lingkaran sihir yang terukir di lantai. Ramba terbang berputar dengan gembira, lalu mengatakan bahwa mereka pasti akan berhasil dalam proses ini. Dengan ekspresi serius, Jinwo bersiap memulai proses sintesis melalui sistem yang ada di depannya, dan langsung memilih Ramba dari semua makhluk summoningnya. Tanpa ragu, Jinwo menekan tombol konfirmasi, dan proses sintesis pun dimulai. Makhluk summoning lainnya menjadi korban dalam proses tersebut, sementara Ramba bersinar terang di tengah lingkaran sihir. Tak lama kemudian, sistem mengonfirmasi bahwa proses sintesis telah selesai, dan Ramba muncul dengan penampilan baru. Level Ramba meningkat menjadi 21, dan kecerdasannya juga bertambah 2 poin. Dari luar, Jinwo merasa cukup puas, namun dari dalam hati, ia sebenarnya cukup kecewa karena Ramba hanya mampu mencapai level 21 setelah mengorbankan 140.000 summoning level rendah yang ia dapatkan selama 2 minggu terakhir. Ramba kemudian menanyakan kekuatannya, dan Jinwo mengakui bahwa ia telah tumbuh lebih kuat. Beberapa hari pun akhirnya berlalu dalam sekejap mata, dan adegan pun perlahan berpindah ke gedung markas player. Di dalam ruangan tersebut, Park Chang terlihat berada dalam suasana hati yang sangat baik saat sedang bekerja. Ia pun berbicara dengan bawahannya mengenai perkembangan situasi yang ada, dan bawahan tersebut dengan tegas membenarkan bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Park Chang kemudian bergumam bahwa ia telah membentuk tim khusus, dan akan memfokuskan semua upaya sepenuhnya pada Jinwo. Karena merasa penasaran, ia pun kemudian menanyakan aktivitas Jinwo belakangan ini kepada asistennya. Asisten tersebut menjelaskan bahwa Jinwo terus membuka gulungan tanpa henti, yang sontak membuat Park Chang terkejut, karena saat itu, asisten tersebut melanjutkan bahwa Jinwo sempat bertanya apakah ia bisa membeli banyak gulungan summoning tingkat rendah dengan uang 150 juta won yang ia dapatkan sebelumnya. Asisten itu juga menambahkan bahwa Jinwo sempat meminta harga yang lebih murah dari harga pasar, namun ia belum memberikan jawabannya dengan alasan ia harus mengevaluasi semuanya lebih dulu. Kemudian, ia memberitahu Park Chang bahwa kantor manajemen selalu mengawasi mereka akhir-akhir ini, karena mereka selalu mengambil banyak gulungan summoning tingkat rendah, dan bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Setelah mendengarkan semuanya, Park Chang mengaku bahwa sungguh tidak bisa memahami alasan dibalik tindakan Jinwo hingga saat ini. Namun ia yakin, pasti ada sesuatu yang sedang direncanakan oleh Jinwo, sehingga ia pun memutuskan untuk memberikan harga setengah. Asisten tersebut tampak terkejut dengan keputusan itu, tetapi Park Chang dengan tegas menegaskan bahwa ini adalah bentuk perlakuan khusus. Dengan senyum tipis yang perlahan muncul, ia kemudian menyuruh asistennya untuk tidak mengkhawatirkan konsekuensinya untuk saat ini. Ia pun mulai membayangkan bahwa Jinwo akan menjadi sosok pahlawan besar, dan dirinya akan dikenal sebagai orang yang telah mendukungnya. Di dalam pikirannya, ia bahkan melihat dirinya dipuji oleh rakyat dengan popularitas yang terus meningkat seiring waktu. Dengan penuh keyakinan yang kuat, ia kemudian memerintahkan asistennya untuk menjalankan semua instruksinya tanpa ragu sedikitpun. Setelah itu, ia perlahan menatap keluar jendela, sambil memikirkan masa depan yang akan datang, dan saat menatap ke arah asistennya, ia menegaskan bahwa semua ini harus tetap dirahasiakan, dan hanya boleh diketahui mereka dan sekutu terdekat mereka. Sementara itu, di bawah langit yang cerah, daun-daun tampak berguguran secara perlahan di sebuah halaman terbuka di kota. Di sana, Jinwo terlihat duduk di tanah, dikelilingi oleh tumpukan kertas gulungan yang telah ia gunakan, dan jika didengar dari apa yang ia ucapkan, ia telah merobek 1558 gulungan summoning. Di dekatnya, Ramba terlihat terus melakukan ritual yang telah Jinwo tetapkan, dan bertanya berapa lama lagi mereka akan terus melakukan hal ini, dan Jinwo langsung menjawab, sampai mereka berdua benar-benar mencapai batas. Tiba-tiba, suara langkah kaki pun terdengar mendekat, yang langsung menarik perhatian mereka berdua.
Tak lama kemudian, seorang wanita berpakaian rapi muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai Yu Ji-ah yang datang langsung dari markas besar. Saat Jinwo berjalan mendekat, Yu Ji-ah kemudian menjelaskan bahwa ia datang untuk membahas permintaan pembelian gulungan yang telah Jinwo ajukan sebelumnya. Jinwo langsung mengingat permintaannya itu dan merasa lega karena akhirnya mendapatkan tanggapan resmi. Yu Ji-ah kemudian mengungkapkan bahwa pihak markas telah mengadakan rapat dan telah mempertimbangkan pencapaian Jinwo sejauh ini. Sebagai hasil dari pertimbangan tersebut, mereka akhirnya memutuskan untuk memberikan diskon khusus dengan menjual gulungan summoning tingkat rendah dengan harga setengah. Selain itu, Yu Ji-ah juga turut menyampaikan bahwa markas akan menginvestasikan dana tambahan sebesar 100 juta untuk mendukung perkembangan Jinwo ke depannya, tetapi dengan syarat bahwa Jinwo akan merahasiakannya. Jinwo pun menerima semua itu dengan penuh kegembiraan, karena ia menyadari bahwa dirinya telah mendapatkan kepercayaan yang sangat besar. Yu Ji-ah kemudian memberitahunya bahwa investasi ini pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja sama mereka di masa depan, dan setelah menyampaikan semua hal tersebut dengan jelas, ia pun berpamitan dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Jinwo hanya bisa memperhatikan kepergiannya, sambil perlahan merasakan besarnya kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Karena itu, ia pun bertekad untuk membalas kebaikan tersebut dengan menunjukkan hasil terbaik. Malam pun tiba, dan di tempat yang sama, terlihat Ramba yang tiba-tiba menjatuhkan tubuhnya di tumpukan gulungan yang telah robek akibat kelelahan. Setelah itu, Ramba bertanya pada Jinwo, sampai kapan mereka harus melakukan ini, dan Jinwo menjawab sampai ia berhasil mendapatkan summoning yang selama ini ia cari, yaitu instruktur dan penyihir naga eksplosion yang sangat ia inginkan. Namun kenyataannya, yang terus muncul hanyalah summoning rang F yang lemah, yang bahkan membuat Ramba merasa putus asa. Meskipun begitu, Jinwo sama sekali tidak berhenti, dan terus melanjutkan proses pemanggilan tersebut tanpa henti. Jinwo terus melakukannya, dan setiap melakukannya, ia selalu memohon keberuntungan, berharap akan ada sebuah keajaiban. Tiba-tiba, cahaya kuning keluar dari gulungan summoning yang sementara ia robek, yang langsung membuatnya terkejut, karena mengingat, efek tersebut sama seperti ketika ia mendapatkan summoning pertamanya, Ramba. Pesan sistem kemudian mengkonfirmasi bahwa ia telah mendapatkan penyihir naga eksplosion peringkat X, seorang gadis berambut merah yang kini muncul perlahan tepat di hadapannya. Melihat hal itu, Ramba langsung terbelalak di dekat wajahnya, dan mereka berdua mulai menangis karena akhirnya benar-benar berhasil setelah melewati berbagai rintangan. Dengan cepat, Jinwo menenangkan dirinya, kembali memfokuskan dirinya pada tujuan berikutnya. Ramba terlihat bingung ketika ia menyadari bahwa Jinwo berniat merobek gulungan lainnya. Tanpa ragu, Jinwo kembali mengambil gulungan lain, dengan keyakinan bahwa keberuntungannya masih berlanjut. Ia langsung merobek gulungan itu dengan cepat, berusaha mempertahankan momentum yang ada. Tak disangka, apa yang ia lakukan benar-benar berhasil, karena setelah itu, sistem kembali memberikan notifikasi bahwa ia mendapatkan summoning instruktur pelatihan rang X. Melihat hasil itu, Ramba tampak tidak percaya dengan apa yang terjadi, sementara air mata kembali mengalir di mata Jinwo, menunjukkan bahwa kini ia telah merasa lega setelah semua usaha yang telah mereka lakukan. Perlahan, summoning rang X tersebut mulai muncul, dan ternyata, kedua summoning yang baru saja Jinwo dapatkan tersebut adalah tipe manusia. Pada saat itu, summoning pria tersebut tampak kebingungan, dan sisi lain, Jinwo tampak begitu bersemangat. Dalam benaknya, ia mengingat bahwa summoning pria tersebut dulunya tidak populer karena rangnya cuma E dan kemampuannya bertarung tergolong rendah. Namun di balik semua itu, summoning tersebut memiliki kegunaan lain, yaitu menjadi instruktur yang mampu memperkuat summoning lainnya melalui latihan berat. Kemudian, sistem mengkonfirmasi bahwa summoning tersebut memiliki skill khusus yang mampu membuka potensi dari makhluk summon lainnya dan meningkatkan perkembangannya dengan cepat, dan bisa dibayangkan, jika Ramba berada di bawah pengawasannya, Ramba kemungkinan bisa memiliki tubuh yang kekar. Jinwo terlihat masih begitu bersemangat setelah melihat notifikasi sistem tersebut, sementara di belakangnya, Ramba terlihat telah kehilangan semangatnya, dan mengaku bahwa ia tidak perlu bertambah kuat. Setelah semua itu, Jinwo menenangkan dirinya, lalu memanggil summoning tersebut dengan instruktur, menanyakan tentang kabarnya. Summoning yang selalu Jinwo sebut dengan instruktur tersebut menatap Jinwo dengan curiga, dan dalam sesaat, ia dan penyihir naga di dekatnya terkejut, karena akhirnya menyadari bahwa pria di depan mereka adalah si God Jinu, master mereka. Setelah memastikan identitasnya, instruktur berlutut di depan Jinwo dengan penuh hormat, lalu menjelaskan karena alasan yang tidak diketahui, ia disegel di suatu tempat, dan tak pernah menyangka bisa bertemu dengannya lagi. Melihat tindakannya, Jinwo merasa puas, karena instruktur masih sama seperti dulu. Saat itu, instruktur terus berlutut sambil mengarahkan pandangannya ke bawah, dan pada saat yang sama, ia mengungkapkan, dirinya sungguh merasa terhormat bisa bertemu dengan tuannya lagi. Tiba-tiba, si summoning berambut merah berjalan mendekati Jinwo, lalu dengan wajah memerah bertanya, apakah pria di depannya benar-benar God Jinu?
Jinwo sungguh terkejut mendengarnya bisa berbicara, dan tepat saat itu, layar sistem muncul, menjelaskan bahwa si gadis berambut merah tersebut merupakan makhluk summoning rang X ras manusia yang bernama Pokryong. Meskipun ia dulunya adalah seorang penyihir gagal, di jantungnya terdapat Ancient Explosive Dragon, yang pada akhirnya membuatnya menjadi seorang damage dealer burst elemen api. Sebenarnya, skill tersebut digolongkan biasa saja di awal, namun begitu Jinwo dulu meminta instruktur untuk mengawasinya dan terus melatihnya, kemampuannya justru meningkat dan berakhir membuatnya mendapatkan kemampuan baru, di mana setiap kali ia mengalahkan monster kelas boss, ia akan terus bertambah kuat secara permanen, dan karena hal itu, hanya Jinwo lah seorang player yang bisa menggunakannya dengan benar. Saat ini, setelah memastikan bahwa pria di hadapannya ini adalah si God Jinwoo, Pokryong menunjukkan ekspresi bahagia sambil terus memanggil sebutannya. Jinwo tak bisa menyembunyikan ekspresinya saat melihat Pokryong yang bisa berbicara, dan begitu ia menenangkan diri, ia segera meminta Pokryong dan instruktur untuk tidak memanggilnya dengan sebutan itu lagi, dan cukup memanggilnya dengan namanya saja, Jinwo. Karena tujuannya sudah tercapai, Jinwo yang tampak kelelahan akhirnya memutuskan untuk pulang sekarang. Setibanya di rumahnya, terlihat Jinwo yang tengah berbaring dalam keadaan lelah, sementara ketiga summoning rang X-nya tengah berada di dekatnya sambil duduk di lantai untuk mendiskusikan sesuatu. Awalnya, situasi di antara mereka cukup canggung, namun, instruktur dan Pokryong segera memulai percakapan dengan menyapa Ramba untuk menghidupkan suasana. Dikarenakan hal itu, Ramba seketika tersenyum, namun tiba-tiba, ia menyombongkan dirinya sebagai seorang senior karena yang pertama disummon. Instruktur membenarkan hal tersebut, tetapi ia sama sekali tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang penting, dan ia justru menyatakan bahwa mereka sangatlah lemah. Kemudian, instruktur mengepalkan tangannya, lalu menjelaskan, mereka masih belum cukup untuk membantu tuan mereka, jadi untuk mengatasi hal tersebut, ia ingin mereka semua terus dan tetap latihan saat tuan mereka sedang tidur. Pertama-tama, ia menunjuk Pokryong, memintanya untuk duduk memfokuskan dirinya pada mana yang ada di dalam tubuhnya. Begitu instruktur menatap ke arah Ramba dengan tajam, makhluk kecil itu menelan ludah dan mencoba bersembunyi di balik selimut. Ia mulai panik ketika mendengar kata latihan kekuatan, dan secara tidak sengaja bayangan dirinya yang memiliki tubuh kekar dan memiliki janggut terlintas dalam benaknya. Melihat reaksinya, instruktur menegaskan bahwa Ramba harus menjadi lebih kuat agar bisa berguna, dan Ramba hanya bisa menjawab mengangguk dengan gugup. Setelah itu, instruktur memerintahkannya untuk mengambil wajan di dapur, dan karena ini adalah latihan pertamanya, ia cuma diharuskan mengayunkannya 5.000 kali. Mendengar itu, Ramba hanya bisa terkejut, dan dengan tangan gemetar saat diseret ke dapur, ia mencoba meminta bantuan Jinwo, namun Jinwo sama sekali tidak meresponnya, karena tengah tertidur nyenyak tanpa menyadari apapun yang terjadi. Singkat cerita, di kantor pusat, terdengar suara Park Chang yang tengah terdengar kesal karena baru mengetahui bahwa dirinya tidak bisa mendapatkan lebih banyak gulungan summoning level rendah lagi, dan hal itu jelas membuat suasana menjadi tegang. Yu Jia adalah orang yang memberitahukan hal tersebut, dan kemudian menjelaskan bahwa perintah tersebut berasal langsung dari direktur, sehingga situasinya terasa semakin serius. Mendengar hal itu, Park Chang mulai merasa tertekan dengan keputusan mendadak tersebut, dan tekanan itu perlahan terus meningkat. Park Chang juga mengetahui bahwa pihak mereka diminta memberikan laporan lengkap mengenai penggunaan gulungan murah itu, yang tentu bukan hal sederhana. Situasi itu membuat Park Chang semakin tertekan, dan bertanya-tanya kenapa orang yang selalu sibuk memperdulikan hal sekecil ini. Tiba-tiba, Yu Jia menduga bahwa hal ini berkaitan dengan anggota Dewan Im Heso. Bagi Park Chang, dugaannya masuk akal, dan ia sungguh tidak menyangka bajingan itu selalu mengkritik keputusannya. Saat ini, Yu Jia mengatakan bahwa ia telah membuat laporan, namun masalahnya, mereka kini tidak bisa memberikan apapun pada Jinwo, padahal waktu pengirimannya sudah semakin dekat. Park Chang dibuat terdiam oleh situasi ini, namun tiba-tiba, ekspresinya berubah ketika melihat layar ponsel yang seketika menyala. Ternyata, ia baru saja menerima pesan dari Jinwo, dan pesan tersebut langsung membuatnya merasa lega. Yu Jia yang melihat perubahan sikapnya itu mulai penasaran, dan karena itu, Park Chang menjelaskan, Jinwo tidak lagi membutuhkan gulungan summoning. Tiba-tiba, tatapan Park Chang berubah menjadi lebih serius, karena situasi kritisnya mulai mereda, ia berniat menyelesaikan masalah dengan Im Heso. Singkat cerita, di Gunung Guanaksan dekat stasiun Seonbawi, terlihat Jinwo yang tengah menginjakan kakinya di atas batu, dan di bawah langit yang cerah, ia mengungkapkan bahwa ia akhirnya menemukan Dongwon normal. Kemudian, kita dijelaskan, saat ini, terdapat 4 jenis Dongwon. Pertama, adalah Daily Dongwon, Dongwon yang selalu dimanfaatkan untuk mengumpulkan material. Kedua adalah Tower of Trial. Tingkat kesulitan untuk Tower of Trial sangatlah tinggi dibandingkan Dongwon biasa, karena selalu mendorong setiap player yang menantangnya sampai ke batas kemampuan mereka, dan karena imbalannya sangat besar, tingkat kematiannya juga sangat tinggi. Ketiga adalah Chaos Dragon,
Dungeon tipe raid yang mengharuskan seseorang membentuk tim jika ingin menaklukkannya. Keempat atau yang terakhir adalah Dungeon normal, tipe Dungeon yang saat ini ingin dimasuki Jinwo. Saat berjalan mendekati pintu Dungeon, Jinwo yang tengah menatap layar ponselnya teringat bahwa Dungeon seperti ini selalu muncul secara acak. Pada saat yang sama, layar ponselnya menunjukkan banyak orang yang sedang mencari tim melalui sebuah forum. Sebenarnya, seseorang bisa membentuk atau memasuki sebuah tim untuk menyelesaikan Dungeon seperti itu. Namun, bagi Jinwo, sesuatu seperti itu tidak perlu dilakukan. Setelah berada di depan pintu Dungeon, ia segera menyimpan ponselnya. Pintu Dungeon tersebut memancarkan cahaya biru dan dijaga oleh petugas keamanan. Saat itu, seorang petugas tiba-tiba mengingatkan Jinwo, jika ia ingin memasuki Dungeon tersebut, dirinya harus memeriksa identitasnya terlebih dahulu. Tanpa ragu sedikit pun, Jinwo langsung menunjukkan lisensinya, dan setelah diperiksa dengan teliti, Jinwo akhirnya diizinkan memasuki Dungeon tersebut. Setelah berada di dalam Dungeon, dan perlahan membuka matanya, ia langsung dikejutkan oleh pertempuran mengerikan. Pedang dan tombak yang bertabrakan menciptakan suara benturan yang cukup keras. Di tempat itu, para prajurit sedang bertarung melawan para orc dalam pertempuran besar. Para orc terus menyerang sebuah benteng besar di bawah langit gelap, sehingga menciptakan suasana mencekam. Para prajurit yang berada di atas tembok mencoba bertahan semaksimal mungkin untuk menjaga tembok tersebut, sementara para orc terus menyerang tanpa henti, membuat situasi itu semakin berbahaya dari waktu ke waktu. Melihat semua itu, Jinwo sempat dibuat terdiam selama beberapa saat. Ia sungguh tak bisa mempercayai bahwa apa yang tengah terjadi di hadapannya terlihat begitu nyata. Namun, ia dengan cepat menenangkan pikirannya, berpikir bahwa ia hanya harus melakukan apa yang harus ia lakukan. Karena itu, ia mulai membuat sebuah shield untuk melindungi tubuhnya, lalu memanggil makhluk summoning yang ia butuhkan dalam situasi ini. Setelah sistem mengkonfirmasi bahwa ia telah memanggil ketiga summoning rang X-nya, Jinwo kembali memanggil dua makhluk summoning lainnya, yaitu summoning mini King Kong rang D tipe tanker, dan summoning Golden Fairy rang D tipe healer terbaik yang ia punya. Setelah proses summoningnya selesai, Jinwo langsung memerintahkan Ramba untuk memberikan buff kecepatan serangan kepada mini King Kong, sekaligus memerintahkan Pokryong untuk selalu bersiap memberinya perlindungan dari belakang. Tepat setelah itu, Jinwo dengan cepat memerintahkan mini King Kong menyerang menargetkan pemimpin orc. Mini King Kong melompat tinggi, dan mendarat di tengah pasukan musuh, menciptakan dampak besar yang mengguncang tanah di sekitarnya. Saat mini King Kong tengah berhadapan dengan seekor orc, Jinwo dalam hati mengakui bahwa pola Dungeon ini sebenarnya cukup sederhana dan bisa diselesaikan dengan cepat, karena semuanya akan berakhir begitu pemimpin orc yang berada di barisan paling belakang berhasil dikalahkan. Tiba-tiba, orc itu mengangkat senjatanya, lalu melayangkan serangan pada mini King Kong, namun serangannya berhasil ditahan dengan mudah. Di sisi lain, Ramba mulai berkonsentrasi penuh, lalu memberikan buff pada instruktur. Setelah itu, instruktur maju, menerjang ke depan sambil melancarkan serangan kuat, yang langsung mengenai beberapa orc sekaligus. Melihat itu, Jinwo menyadari bahwa level kekuatannya berada jauh di atas yang lain. Tiba-tiba, ia tersenyum, karena merasa pertempuran ini akan lebih mudah dari yang ia bayangkan. Di tengah pertempuran itu, para prajurit di tembok dibuat terkesan, menyadari harapan untuk mempertahankan tembok ini semakin besar. Pada saat itu, mini King Kong terus maju dan menghancurkan setiap orc yang menghalangi jalannya, sementara Golden Fairy terus menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan seluruh tim secara bersamaan. Di sisi lain, Ramba bergerak lincah, menghindari setiap senjata yang melayang ke arahnya sambil terus mengejek para orc karena tak satupun serangan mereka yang berhasil mengenainya. Di belakangnya, Jinwo mulai dibuat kesal olehnya, karena setiap senjata yang dihindarinya justru melayang ke arahnya. Menyadari situasi tersebut, sang instruktur tidak tinggal diam. Ia segera bergerak cepat, membantai setiap orc pelempar senjata sebagai wujud kesetiaannya pada Jinwo. Ketika pertempuran tersebut terus berlangsung, Pokryong tiba-tiba merapal mantra sihir untuk melancarkan serangan kuat. Begitu ia melepaskan serangan tersebut, serangan itu langsung memiliki wujud naga api yang menerjang ke depan, dan membakar semua orc yang ada di jalurnya. Melihat hal tersebut, pemimpin orc dibuat terdiam. Melihat kesempatan itu, instruktur langsung maju ke arahnya, lalu memberikan serangan kuat yang langsung bisa menebas kepalanya. Kepalanya terlempar ke tanah, sementara instruktur masih berdiri di tempat yang sama sambil memegang pedangnya. Dalam sesaat, layar sistem muncul, mengumumkan bahwa Dungeon ini telah berhasil diselesaikan. Melihat itu, Ramba langsung bersorak gembira untuk merayakan kemenangan tersebut. Setelah itu, sistem mengumumkan bahwa Pokryong berhasil naik ke level 5, dan poin kecerdasannya juga meningkat. Tak hanya dirinya, instruktur juga berhasil naik ke level 5, dan level critical hit rate-nya meningkat sebesar 1%. Tiba-tiba, Jinwo dibuat terkejut, karena layar sistem yang muncul di depannya seketika menampilkan bahwa ia telah mendapatkan gulungan summoning tingkat menengah.
Jinwo mengetahui bahwa gulungan setingkat itu senilai 500.000 won, dan ia sungguh tidak menyangka bisa menghasilkan uang sebanyak itu hanya dalam 2 menit menyelesaikan Dongyeon ini. Oleh karena itu, ia pun berniat mencari Dongyeon selanjutnya agar bisa menghasilkan uang sambil meningkatkan level summoningnya. Kemudian, ia mengepalkan tangannya, karena saat ini, ia memiliki tekad kuat untuk mengubah hidupnya. Setelah itu, adegan berpindah ke sebuah gedung besar di pusat kota. Di dalam sana, Park Chang terlihat duduk sambil memikirkan sesuatu dengan serius. Di depannya, Yoo Ji-ah tiba-tiba mempertanyakan, kepercayaan diri seperti apa yang ia miliki sampai membuatnya berani membuat taruhan. Beberapa saat yang lalu, di tengah rapat, suasana di antara Park Chang dan Im Hye-so mulai memanas. Pria tua yang duduk di depan mereka meminta mereka untuk tetap tenang dan fokus pada pembahasan. Pria bernama Im Hye-so mencoba membela diri, lalu menjelaskan bahwa ia hanya memberikan sedikit nasihat pada para anggota dewan yang menggunakan anggaran dengan berlebihan. Park Chang semakin kesal mendengar tuduhan yang diarahkan kepadanya, dan begitu Im Hye-so berkata, tidak ada seorang pun talenta yang dibina anggota dewan berhasil sampai ke tingkat nasional, perkataannya justru langsung menusuk Park Chang. Ia terus melanjutkan provokasinya, namun Park Chang tak bisa menanggapi provokasinya tersebut. Park Chang sungguh kesal, dan ingin melampiaskan amarahnya padanya. Ketika ia teringat, setiap player yang dibina Im Hye-so selalu dipilih menjadi anggota tim nasional setiap tahun. Ia tiba-tiba tersenyum, lalu menanyakan, apa yang akan Im Hye-so lakukan jika player yang dibinanya terpilih menjadi player nasional. Im Hye-so dibuat terkejut oleh pertanyaan tersebut, tetapi dengan cepat, ia mengusulkan taruhan. Karena maksimal player nasional adalah 10 orang, ia mengajak untuk bertaruh berdasarkan siapa yang memiliki peringkat tertinggi di antara ke-10 player tersebut, dan tanpa pikir panjang, Park Chang langsung menyetujui taruhan tersebut. Situasi saat itu sudah sangat memanas, dan kedua belah pihak sepakat bahwa pihak yang kalah harus mengundurkan diri dan mengakui pihak yang menang jauh lebih baik. Dan jika pihak yang kalah melanggar aturan, pihak tersebut harus membayar denda sebesar 1 miliar won. Kembali ke masa sekarang, Yoo Ji-ah menanyakan apakah Park Chang melakukan semua ini karena percaya pada Jinwo, dan memperingatinya, meskipun Jinwo dulu adalah seorang gamer, ia tetaplah masih jauh jika dibandingkan dengan player di masa sekarang. Park Chang tak bisa menyangkal hal tersebut, namun, ia dengan tegas menyatakan, walaupun begitu, ia tetap percaya pada Jinwo, dan yakin Jinwo akan terus memberikan mereka informasi yang berharga jika mereka selalu memberinya bantuan yang layak. Yoo Ji-ah sungguh tak menyangka bahwa Park Chang memiliki kepercayaan yang tinggi pada Jinwo, namun tiba-tiba, seorang karyawan membuka pintu dengan kuat, sambil mengatakan bahwa ia membawa informasi penting. Perhatian Park Chang dan Yoo Ji-ah langsung tertuju padanya, dan begitu ia mengabarkan, bahwa player yang membersihkan Dongyeon Rangde sendirian selama beberapa hari terakhir adalah Jinwo, dan rata-rata waktu penyelesaiannya adalah 5 menit, Park Chang dan Yoo Ji-ah langsung dibuat terkejut. Yoo Ji-ah sungguh tak bisa mempercayai informasi tersebut, karena bagaimana mungkin seseorang yang baru mendaftar selama sebulan melakukan semua itu. Tiba-tiba, Park Chang yang tadinya diam, tersenyum, lalu menunjukkan ekspresi puas karena sudah sangat yakin bahwa keputusannya tidak salah, dan semakin yakin pada kemampuan Jinwo. Sementara itu, di kamarnya Jinwo, terlihat Jinwo yang sedang berbaring di tempat tidur sambil melihat saldo rekeningnya melalui ponsel. Ia merasa sangat gembira karena telah menghasilkan jutaan won setelah bekerja keras selama 4 hari untuk menyelesaikan 160 Dongyeon bersama semua summoningnya. Semua uang tersebut berasal dari penjualan gulungan yang ia peroleh dari Dongyeon, dan ia sungguh puas jerih payahnya berhasil terbayarkan. Setelah itu, ia memutuskan untuk memisahkan saldo rekening banknya menjadi 2 bagian. Satu untuk biaya hidupnya dan keluarganya, sementara rekening lainnya menjadi tabungan, dan bertekad akan menyimpan 10 juta won per bulan di dalamnya. Dengan tekad itu, ia yakin bisa menjadi kaya di masa depan, dan bahkan yakin perjuangannya akan diberitakan di mana-mana. Kemudian, ia membuka rekening player miliknya. Di dalamnya, terdapat saldo sebesar 6 juta won yang siap diinvestasikan. Semua dana tersebut ia rencanakan untuk memperkuat summoning miliknya, karena ia menyadari bahwa hal terpenting saat ini adalah meningkatkan nilainya sebagai seorang player. Karena para summoningnya telah mencapai level 30, ia sadar bahwa dirinya membutuhkan rune, dan berniat untuk terus meningkatkan level mereka. Satu-satunya cara untuk melakukan semua itu adalah menyelesaikan Dongyeon Daily setiap hari, dan untuk menyelesaikan setiap Dongyeon Daily dengan cepat, ia membutuhkan Summon Core. Ia pun membuka website player untuk mencari tahu apakah ada yang menjualnya, namun matanya langsung membelalak ketika melihat harganya yang sungguh tidak masuk akal. Rata-rata harga Summon Core rang C mencapai 20 juta won, sementara rang B mencapai 200 juta, dan tidak ada rang A maupun S yang tersedia. Meski begitu, ia hanya menghela napas dan tetap tenang, karena menganggap hal tersebut sangat wajar. Dengan rencana di pikirannya, ia segera mengeluarkan ponselnya untuk menelpon seseorang, lalu mengatakan, inilah alasan ia membangun koneksi dengan orang berpengaruh. Setelah beberapa saat,
di tempat Park Chang, seorang karyawan tiba-tiba memasuki ruangan sambil meneriaki namanya. Park Chang yang sedang duduk dengan tenang bertanya apa yang terjadi. Karyawan itu melaporkan bahwa permintaan baru dari Jinwoo baru saja tiba untuk mereka. Mendengar itu, Park Chang langsung bersemangat, mendekatinya untuk menanyakan isi dari permintaan tersebut. Karyawan tersebut mengeluarkan ponselnya, lalu menunjukkan pesan yang dikirim oleh Jinwoo. Layar ponsel menunjukkan daftar panjang berisi permintaan summon. Setiap yang disebutkan memiliki harga jutaan won, dan bahkan ada yang harganya ratusan juta won, dan jika ditotalkan, semuanya sekitar 1,3 miliar won. Hal itu membuat Park Chang terkejut, tak percaya Jinwoo benar-benar menginginkan semua itu. Kemudian, ia menggaruk kepalanya, lalu menanyakan, apa yang akan Jinwoo berikan jika mereka membelikan semua itu untuknya. Karyawannya menjawab, Jinwoo akan memberitahu mereka rahasia menyelesaikan Dongyeon Daily dengan cepat, dan begitu ia menambahkan, tidak untuk satu jenis Dongyeon Daily, tetapi semuanya. Park Chang seketika dibuat terdiam. Setelah itu, dengan ekspresi serius, ia mengungkapkan bahwa ia akan mencoba berbicara dengan direktur untuk membicarakan semua ini. Tak lama kemudian, ia tiba-tiba menjadi marah dan memukul meja, mengeluh karena sang direktur menolak permintaannya. Ia berdiri di atas meja, menghempaskan beberapa lembar kertas untuk melampiaskan kekesalannya. Yu Ji-ah yang mengamati kejadian itu, menghela nafasnya, berpikir alangkah baiknya jika semua anggota dewan memiliki semangat seperti itu. Ketika karyawan sebelumnya menanyakan apa yang dikatakan direktur, Park Chang menjelaskan bahwa ia memintanya bukti atau sesuatu yang benar-benar jelas. Saat itu, Yu Ji-ah menatap sesuatu dengan ekspresi yang sulit ditebak, lalu mengatakan, bukankah ini akan menjadi masalah besar jika informasi yang Jinwoo berikan tentang Dongyeon Daily benar? Mendengar itu, Park Chang semakin kesal, dan menyatakan, ini bahkan bisa menjadi masalah yang jauh lebih besar, lalu mengatai kantor pusat bodoh karena tidak dapat menyadari sesuatu sepenting ini. Tiba-tiba, ia dibuat terdiam, karena saat itu, Yu Ji seketika menyatakan kekecewaannya karena Jinwoo berniat menjual informasi penting hanya dengan harga 1,3 miliar won. Setelah menyebutkan itu dengan santai, Yu Ji tersenyum, lalu menawarkan untuk membayar semua permintaan Jinwoo. Hal itu langsung mengejutkan Park Chang dan karyawannya, dan tepat saat itu, Park Chang langsung teringat bahwa wanita di depannya ini sebenarnya berasal dari keluarga yang super kaya. Yu Ji-ah adalah cucu keempat dari pemilik grup Daeseong, konglomerat nomor 1 di Korea Selatan. Ia memiliki pendidikan terbaik, namun, ia lebih tertarik pada player daripada sesuatu yang berhubungan dengan manajemen, dan saat ini, player yang selalu membuatnya tertarik adalah Jinwoo, karena ia memiliki banyak informasi, memiliki keberanian yang membuatnya mampu bernegosiasi dengan pemerintah, sehingga sulit dipercaya bahwa ia adalah player pemula. Pada saat itu, Park Chang tiba-tiba menanyakan apakah ia benar-benar akan membayar semua yang diperlukan Jinwoo. Yu Ji-ah sempat terdiam, lalu bertanya balik apakah Park Chang sedang mengkhawatirkan kondisi keuangannya. Mendengar itu, Park Chang langsung menyadari bahwa ia telah menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak ia tanyakan. Kemudian, Yu Ji-ah meyakinkannya untuk tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu yang berhubungan dengan uang, namun sebelum itu, ia ingin bertemu dengan Jinwoo terlebih dahulu. Setelah beberapa saat di restoran mewah, terlihat Yu Ji-ah yang sedang duduk menunggu kedatangan Jinwoo. Dengan cepat, perhatiannya tertuju ke arah pintu, karena menyadari kedatangan Jinwoo. Pada saat itu, Jinwoo belum menyadari kehadirannya, dan justru teringat pesan yang ia terima sebelumnya. Ia sungguh tidak menyangka mereka akan bergerak cepat hanya karena sebuah informasi. Bahkan berkat mereka, ia bisa memasuki tempat yang bahkan jauh lebih baik dari hotel bintang 5 dan mendapatkan pelayanan terbaik sepanjang hidupnya. Hal itu membuatnya semakin termotivasi, dan ia berniat untuk terus memberikan informasi kepada mereka dalam waktu dekat. Kemudian, Jinwoo berbalik, dan akhirnya menyadari Yu Ji-ah yang sedang menunggunya, dan tepat saat itu, ia langsung teringat akan sesuatu. Sebelumnya ia sempat mencari tahu tentang Yu Ji-ah, dan hampir terkena serangan jantung saat mengetahui latar belakangnya. Penampilan, dan keluarganya sungguh tak bisa dipercayai, dan ia bahkan dikenal sebagai seorang jenius yang memasuki markas player dengan skor tertinggi. Saat itu, Yu Ji-ah segera mengucapkan terima kasih padanya karena telah datang, dan Jinwoo hanya menanggapinya dengan bertanya apakah ia datang sendirian. Dengan senyum tenang, Yu Ji-ah menjawab bahwa yang memiliki urusan dengannya hari ini bukanlah kantor pusat, melainkan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, terlihat berbagai makanan mewah yang disajikan di atas meja, dan pada saat yang sama, Yu Ji-ah menyatakan bahwa ini sungguh sangat disayangkan karena sepertinya kantor pusat akan kesusahan untuk memberikannya dukungan lebih jauh lagi. Ia lalu melanjutkan, Park Chang telah melakukan semuanya dengan baik, namun tindakannya selalu ditolak oleh banyak orang. Jinwoo yang sedang mengunyah makanannya, sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut, namun dalam hati, ia bergumam bahwa ia masih memiliki berbagai cara untuk mencapai puncak.
Ketika ia akan memakan makanan berikutnya, Yuji tiba-tiba mengungkapkan bahwa ia memiliki penawaran untuknya. Hal itu membuat Jinwo terdiam sejenak, menanyakan maksud dari pernyataan itu. Saat memberikan segelas air pada Jinwo, Yuji menjelaskan bahwa khusus untuk Jinwo, ia akan mendirikan agensi manajemen swasta. Hal itu membuat Jinwo terkejut, karena ini merupakan penawaran yang lumayan untuknya. Tidak seperti kantor pusat yang harus bertindak secara konservatif, sebuah agensi bergerak semata-mata untuk mencari keuntungan, dan jelas, hal ini sangat menguntungkannya juga. Namun, terlepas dari semua itu, apa yang sangat ia butuhkan sekarang adalah hubungan yang paling menghargai informasi darinya, dan koneksi yang memiliki sumber daya yang bisa ia manfaatkan. Saat tengah memikirkan semua itu, ia tiba-tiba dibuat terdiam, karena Yuji ketika menyatakan, dirinya serta profesional grup Daesung yang ada di belakangnya siap memberikan dukungan apapun yang ia butuhkan. Ia sungguh tak menyangka Yuji akan mengatakan itu, dan bertanya-tanya dalam hati, apakah ada tempat yang lebih bagus dari grup Daesung. Kemudian, ia meminum air yang telah disediakan oleh Yuji sebelumnya, lalu memujinya dengan menyebutkan, meskipun mereka baru bertemu beberapa kali, Yuji terlihat seperti orang yang sangat hebat. Yuji menanggapi pujian tersebut dengan tersenyum, kemudian menjelaskan, jika Jinwo tidak keberatan, dirinya akan menemuinya besok di tempat latihannya yang merupakan lahan kosong, untuk menjelaskan semua detail kontraknya di sana. Setelah mengatakan itu, Yuji menambahkan, dirinya telah menyiapkan makhluk summon yang Jinwo minta, dan jelas, hal tersebut membuat Jinwo terkejut karena dirinya belum mendatangi kontraknya. Yuji menyuruhnya untuk tidak khawatir, dan saat tersenyum, ia menjelaskan bahwa makhluk summon tersebut adalah sesuatu yang memang akan ia berikan sebagai hadiah. Keesokan paginya, terlihat Jin yang sedang berjalan mencari kakaknya. Ia sedang mengeluh, mempertanyakan apa yang membuat kakaknya sibuk akhir-akhir ini sampai-sampai tidak menghubunginya. Tiba-tiba, seorang wanita berjalan melewatinya, dan begitu ia menatap ke arahnya, ia langsung dibuat terkejut karena wanita itu memiliki tampang yang begitu cantik. Seketika, ia merasa mengenali wanita itu. Ia pun mencoba mengingat-ingat, dan begitu ia teringat bahwa wanita itu adalah Yuji ia kembali terkejut karena sulit mempercayai bahwa wanita itu benar-benar dia. Setelah beberapa saat, terlihat instruktur yang sedang berapi-api, saat sedang melatih Ramba, Pokryong, dan makhluk summon lainnya. Begitu ia menyadari kedatangan orang lain, ia dengan cepat meminta Pokryong dan lainnya untuk berhenti berbicara. Begitu Jinwo melihat Yuji berjalan mendekat, ia segera mendekatinya lalu menyapanya. Yuji menyapanya balik, lalu mengungkapkan ketidakpercayaannya bahwa Jinwo dan para summoningnya mulai berlatih di pagi hari seperti ini. Saat menyuruh instruktur dan lainnya untuk melanjutkan latihan mereka, Jinwo menjelaskan bahwa mereka adalah tim utamanya. Setelah berbicara singkat, Yuji seketika menampilkan layar sistem, sambil menjelaskan bahwa ia akan memberikannya hadiah yang telah dijanjikan sekarang. Begitu layar sistem terbentuk di hadapan Jinwo, layar sistem menampilkan bahwa player Yuji mengajukan pertukaran, dan meminta Jinwo untuk berhati-hati dalam memeriksa penawaran lawan. Kemudian, kita dijelaskan secara singkat, sama seperti di dalam game, perdagangan atau pertukaran makhluk summon bisa dilakukan di dunia nyata jika kedua belah pihak menyepakatinya. Pada saat ini, Jinwo tengah memeriksa makhluk summon yang siap diberikan Yuji sebagai hadiah, dan begitu ia menekan tombol di layar sistem untuk menyetujuinya, sistem segera merespons, dan mengonfirmasi bahwa transaksi antara player Jinwo dan player Yuji telah berhasil diselesaikan. Jinwo membungkuk sedikit, dan ia mengucapkan terima kasih dengan tulus, karena hadiah tersebut sangat berharga baginya. Kemudian, Yuji mengeluarkan sebuah kontrak dari tasnya, dan mengatakan bahwa sekarang saatnya mereka membahas urusan bisnis. Ia lalu menjelaskan bahwa nama perusahaan mereka adalah Yubek, dan nama itu terdengar sederhana serta mudah diingat. Yuji kemudian menjelaskan lebih lanjut, bahwa nama tersebut berasal dari gabungan nama keluarga mereka, dan 70% sahamnya untuk Jinwo, 25% untuknya, dan 5% untuk Park Chang, meski ia tetap bekerja di markas pusat karena ia akan terus membantu mereka dari dalam. Setelah itu, Yuji menyebutkan rencananya, bahwa ia akan mempekerjakan 2 karyawan yang sebelumnya bersedia meninggalkan kantor pusat pagi ini, karena ia menawarkan gaji 3 kali lipat. Namun Jinwo terlihat sedikit ragu terhadap ketentuan kontrak tersebut, karena terlalu menguntungkan baginya. Dikarenakan itu, ia pun menanyakan, apakah Yuji benar-benar yakin untuk memberinya 70% saham dari perusahaan tersebut. Yuji menyuruhnya untuk tetap tenang, lalu menjelaskan, meskipun dirinya hanya mendapatkan 25% sahamnya, dirinya akan memaksimalkan nilai dari saham tersebut. Dari sudut lain, ia menatap Jinwo dengan tajam, lalu bergumam, sekarang bukan waktunya untuk serakah, dan dirinya harus fokus untuk memperkuat hubungan dengan Jinwo. Saat Jinwo tengah fokus membaca kontraknya, dan begitu ia menempelkan sidik jarinya di atas kertas, Yuji langsung dibuat tersenyum. Saat mereka sedang berjabat tangan karena kontraknya akhirnya selesai disepakati oleh mereka berdua,
Instruktur yang sedang berdiri di dekat Jinwo, tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang yang mencurigakan dari semak-semak. Saat ia melompat ke sana, seseorang tiba-tiba berteriak dengan keras karena terkejut. Begitu ia menyerat orang itu dari semak-semak, ia langsung mengangkatnya terbalik, dan rupanya, orang itu adalah Jin Ah, adiknya Jinwo bersama summoningnya. Setelah beberapa saat Yu Ji Ah tidak lagi berada di sana, terlihat Jin Ah yang tengah berlutut di depan kakaknya. Pada saat itu, kakaknya menanyakan, apakah karena ia mengenali Yu Ji Ah, ia berakhir mengikutinya sampai ke sini. Jin Ah langsung menyangkal hal itu, namun ia tetap mendapat pukulan ringan di kepala, karena tindakannya tetap dianggap sebagai mengikuti. Kemudian, Jinwo menanyakan, apakah ia telah menguntit semua percakapannya dengan Yu Ji Ah. Jin Ah sama sekali tidak menyangkal hal tersebut, dan pada saat yang sama, terlihat sistem yang terus mendeteksi apakah Jin Ah tengah berbohong atau tidak. Tiba-tiba, Jin Ah menjadi marah. Ia lalu berdiri, mendekati kakaknya, lalu menanyakan, apakah ia benar-benar mengenali Yu Ji Ah, dan trik apa yang ia gunakan untuk mendekatinya. Saat itu, Jinwo mulai merasa situasinya menjadi semakin rumit, karena Jin Ah terus menanyakan berbagai hal padanya. Kemudian, ia teringat bahwa sebenarnya, Yu Ji Ah memang ingin bertemu dengan keluarganya, dan itu sudah tertulis dalam kontrak, namun, karena semua sudah menjadi seperti ini, ia akhirnya menceritakan semua yang telah terjadi padanya. Tak lama kemudian, setelah mendengarkan cerita kakaknya, Jin Ah akhirnya memahami, kakaknya bisa mengenal Yu Ji Ah karena ia dulu adalah seorang gamer terkenal, dan seseorang yang berhasil memecahkan rekor Dungyeon level rendah baru-baru ini. Jinwo membenarkannya, namun tiba-tiba, adiknya teringat sesuatu, lalu menanyakan, bukannya ia memainkan game yang sama selama beberapa tahun. Mendengar itu, Jinwo terkejut, lalu menjelaskan, game yang adiknya maksud adalah game lain, dan ia hanya memainkan game Battle of Summoners hanya sekitar setahun. Adiknya langsung mempercayainya, dan menyebutnya hebat karena memainkan game tersebut selama itu. Sambil tersenyum, ia lalu bercanda, bahwa obsesinya terhadap game akhirnya membuahkan hasil. Melihat senyumannya, Jinwo merasa bersalah karena ia tidak memberitahukan semuanya. Ia bergumam, bukan karena ia tidak mempercayai adiknya, namun karena ia takut menyeret keluarganya ke dalam masalah besar. Saat teringat tentang mereka yang telah merawatnya selama 3 tahun, tekadnya untuk menjadi kuat semakin besar, dan setelah itu, ia berjanji dalam hati akan memberitahukan mereka segalanya tentang siapa dirinya sebenarnya. Tiba-tiba, adiknya menatapnya dengan tajam, lalu menanyakan kenapa ia baru memberitahukannya sekarang. Jinwo dengan singkat menjelaskan, ia sebenarnya berencana memberitahunya nanti. Kemudian, ia meminta adiknya untuk merahasiakannya pada kedua orang tua mereka, dan menjelaskan bahwa ia akan memberitahukan kepada mereka nanti. Di sisi lain, Pokryong dan Ramba terlihat tengah berlatih dengan keras di bawah pengawasan instruktur. Pada saat itu, Jinwo tiba-tiba membicarakan tentang elf bayangan, lalu mengungkapkan, jika adiknya ingin terus menggunakannya, dirinya menyarankannya untuk mencari serigala bayangan dan menggunakannya bersama-sama. Mendengar itu, Jin Ah merasa heran mengapa kakaknya tiba-tiba membahas hal tersebut. Oleh karena itu, Jinwo menjelaskan, ia memberitahunya tentang itu karena mengetahui, Jin Ah bahkan takkan bisa mengerahkan 10% kekuatan elf bayangan jika tidak mengkombinasikan bersama serigala bayangan. Mendengar penjelasan itu, Jin Ah terkejut, dan bertanya apakah makhluk summon seperti itu benar-benar ada. Jinwo menjawab, Jin Ah mungkin tidak mengetahuinya karena makhluk summon tersebut memiliki rang B. Saat mengetahui rangnya, Jin Ah bertanya-tanya bagaimana caranya mendapatkannya, dan begitu ia mengetahui harganya, dirinya tiba-tiba mengeluh, dan saat menunjukkan layar ponselnya yang menampilkan harga dari serigala bayangan tersebut sebesar 500 juta won, ia mengungkapkan, dirinya membutuhkan waktu 20 tahun untuk bisa membelinya. Saat Jinwo menatap layar ponselnya, ia tersenyum, lalu berjanji akan mendapatkannya untuknya dalam sebulan. Mendengar itu, Jin Ah tiba-tiba tertawa, bahkan menggodanya, menyuruhnya untuk melupakan hal itu karena ia berniat menabung dan membelinya sendiri. Ketika Jinwo berdiri, lalu menatapnya dengan percaya diri, ia tiba-tiba memintanya untuk tidak menangis saat ia benar-benar menyerahkannya nanti. Perkataannya membuat Jin Ah terdiam, dan begitu kakaknya tidak lagi berada di dekatnya, ia merasakan sesuatu yang aneh, bahwa ia merasa kakaknya telah berubah menjadi seseorang yang berbeda. Seminggu kemudian, di depan sebuah Dungyeon Daily, terlihat Jinwo yang telah berada di sana bersama Yu Ji Ah dan 2 karyawan mereka. Seorang karyawan kemudian memberikannya sebuah rompi dengan tersenyum, dan pada saat yang sama, Yu Ji Ah menjelaskan, mulai sekarang, rompi tersebut harus Jinwo gunakan setiap hari ketika memasuki Dungyeon Daily, karena bisnis perusahaan pertama mereka adalah menjual informasi. Ia lalu melanjutkan, strategi mereka adalah menjual video penyelesaian Dungyeon dengan harga premium, dan itulah tujuan dari peralatan berteknologi tinggi yang baru saja diterima Jinwo. Peralatan tersebut mampu merekam segala sesuatu di sekitarnya,
dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi dengan detail yang sangat tinggi. Setelah Jinwo memakainya, ia terlihat nyaman, karena rompi tersebut terbuat dari bahan ringan serta fleksibel, sehingga tidak akan mengganggu pergerakannya saat bertarung. Sementara itu, tim bersiap dengan kacamata dan berbagai peralatan untuk memulai perekamannya, dan mempersilahkan Jinwo untuk memasuki Dungeon. Melihat itu, Jinwo merasa bahwa proses perekaman ini justru lebih menegangkan dibandingkan Dungeon itu sendiri. Saat mulai berjalan memasuki Dungeon, Jinwo sempat berkata bahwa ini pertama kalinya ia memasuki Dungeon Monday, sehingga ia tidak bisa menjamin hasil yang sempurna. Mendengar itu, Yu-Ji-ah tersenyum, dan ia mengatakan bahwa hal tersebut tidak masalah karena mereka hanya akan mengambil bagian terbaiknya saja. Jinwo mengucapkan terima kasih, lalu ia berbalik menghadap portal merah dengan ekspresi yang berbeda dari sebelumnya, dan begitu ia menoleh ke arah Yu-Ji-ah, ia sedikit tersenyum sambil menanyakan, apakah ia bisa langsung memecahkan rekor nasional untuk Dungeon ini. Yu-Ji-ah terkejut mendengar hal itu, karena sebelumnya Jinwo sendiri mengatakan bahwa hasilnya tidak akan sempurna, sehingga ia menduga bahwa Jinwo hanya bercanda. Karena itu, ia menyuruh Jinwo untuk tetap santai, dan menyarankannya untuk menyelesaikannya dengan ritmenya sendiri seperti saat bermain game di masa lalu. Saat Jinwo mulai memasuki dengan percaya diri, ia teringat bahwa rekor untuk Dungeon ini adalah 7 menit. Hal itu membuatnya tersenyum, karena yakin bisa memecahkan rekor tersebut dengan mudah. Setelah berada di dalam Dungeon tersebut, ia langsung mendapati bahwa Dungeon tersebut merupakan Dungeon tempat luas yang gelap, di mana berbagai macam pedang menancap di tanah. Ternyata, Dungeon Monday adalah satu-satunya Dungeon yang menghasilkan rune serangan. Dungeon ini dikenal sebagai tipe pertahanan, di mana biasanya player harus bertahan dari gelombang musuh selama 30 menit, dan jika player berhasil mengalahkan bosnya yang merupakan sebuah lead sebelum waktunya, maka Dungeon ini akan langsung berakhir. Pada saat itu, Jinwo segera mengaktifkan rompinya dan memastikan peralatan perekaman telah bekerja dengan sempurna. Setelah itu, layar sistem muncul di depannya, menanyakan tim mana yang akan ia panggil. Sebelumnya, Jinwo telah membuat 3 tim summoning, karena seorang pemain dapat membuat hingga 3 tim berbeda untuk bertarung. Setelah memilih tim yang ia butuhkan, instruktor, summoning serif tempur rang C, dan mini King Kong rang D muncul di depannya, tim yang ia atur untuk berada di garis depan. Setelah itu, tim kedua, tim yang ia atur untuk pendukung di garis belakang muncul di dekatnya. Mereka di antara lain adalah Summoning Priest of Radiant rang C dan Golden Fairy rang D. Setelah memanggil kedua tim tersebut, sistem seketika memperingatinya bahwa pasukan undead dari Sang Evil Lich mulai mendekat. Dengan cepat, kedua timnya langsung bersiap, dan begitu Sang Lich dan para pasukannya telah berada di depan mereka, mini King Kong langsung menerjang ke depan dan mengaum dengan keras. Tanpa ragu, ia menangkap salah satu dari mereka, kemudian menghancurkannya dengan pukulan kuat. Sisa tubuh kerangka itu jatuh ke tanah, sementara Jinwo tengah memberi isyarat dengan mengangkat tangannya, memerintahkan timnya untuk maju ke depan. Dari kejauhan, Sang Lich terlihat sedang melayang memperhatikan semua, dan tepat di bawahnya, sebagian besar pasukannya sedang menunggu perintah darinya. Menyadari hal itu, Jinwo memberi instruksi pada para summoningnya untuk pergi ke daratan tinggi. Hal itu sempat membuat instruktur terkejut, namun ia dengan cepat menurutinya tanpa mengeluarkan suara sepatah kata pun. Setelah berada di tempat yang ia inginkan, Jinwo terlihat sedikit kecewa karena berlari ke tempat itu memakan waktu selama 2 menit. Tiba-tiba, beberapa undead muncul menyerang Summoning Priest of Radiant. Tidak tinggal diam, instruktur maju menyerang salah satunya, dan di saat itu, mini King Kong langsung menangkap kepala undead tersebut, lalu dengan cepat melemparnya ke arah undead lain dengan kuat. Melihat kejadian yang begitu cepat itu, Jinwo dibuat terkejut, dan merasa beruntung karena instruktur dan mini King Kong merupakan summoningnya. Setelah itu, ia dengan cepat menenangkan dirinya, dan begitu ia menatap ke arah Sang Lich, ia segera meminta Combat Serif untuk bersiap. Setelah Combat Serif mempersiapkan senjatanya, Jinwo teringat bahwa Combat Serif memiliki jangkauan dan akurasi yang mengenaskan, tetapi karena damage-nya yang sangat kecil, banyak pemain yang selalu mengeluhkannya karena serangannya hampir tidak berguna. Namun, di Dungeon level rendah seperti ini, Combat Serif sangat berguna, karena HP Lich tidak terlalu tinggi. Begitu Combat Serif bersiap melepaskan tembakannya, Jinwo langsung menghentikannya karena ia ingin membuat persiapan terlebih dahulu. Dengan cepat, Jinwo memerintahkan Priest of Radiant untuk memberikan blessing-nya pada Combat Serif. Tiba-tiba, senjata Combat Serif mengeluarkan energi keemasan. Jinwo sengaja melakukan itu karena ia tahu, blessing milik Priest of Radiant mampu menghilangkan Dark Shield milik Sang Lich, dan begitu persiapannya selesai, ia segera memerintahkan Combat Serif untuk melepaskan tembakannya. Sementara itu, instruktur terlihat tengah fokus menghadapi semua musuh yang ada di depannya. Saat menyadari satu undead diam-diam menyerangnya dari belakang, mini King Kong langsung melompat ke arahnya, kemudian memusnahkannya dengan sekali serangan. Setelah itu, banyak undead telah mengelilinginya dari berbagai arah.
Melihat hal tersebut, Priest of Radiance dan Golden Fairy langsung menggunakan kemampuan mereka dari belakang, dan begitu Combat Sheriff melepaskan tembakannya, Jinwoo seketika dibuat sedikit kecewa, karena damage yang ia berikan tetaplah kecil, sehingga Lich tersebut hampir tidak merasakannya. Pada saat itu, Combat Sheriff terus melepaskan tembakan berulang kali, dan meski damage-nya kecil, serangan beruntun tersebut perlahan membuat HP sang Lich terus berkurang. Lich tersebut marah, oleh karena itu, ia memerintahkan para pasukannya untuk terus menyerang. Tiba-tiba, salah satu undead melompat ke punggung Mini King Kong. Mini King Kong tidak sempat menghindarinya, sehingga ia pun langsung dijatuhkan oleh undead tersebut. Tiba-tiba, perhatian undead tersebut tertuju pada Jinwoo, dan begitu undead tersebut maju menyerang Jinwoo, Jinwoo terlihat santai menghadapi situasi tersebut, dan begitu undead tersebut telah berada di depan Jinwoo, instruktur dengan cepat bergerak, menusuk tenggorokan undead tersebut dengan pedangnya sebelum undead tersebut bisa menyentuh Jinwoo. Pada saat instruktur menghempaskan undead tersebut, Combat Sheriff tiba-tiba melepaskan tembakan terkuatnya. Peluru yang keluar dari senjatanya meleset dengan kecepatan di atas rata-rata serta memancarkan energi biru, dan begitu peluru tersebut mengenai sang Lich, Lich tersebut seketika terdiam, dan akhirnya jatuh ke tanah karena serangan tersebut. Saat itu, layar sistem tiba-tiba muncul, mengumumkan bahwa bos telah dikalahkan dalam waktu 4 menit 12 detik. Para summoning Jinwoo terlihat lega, dan dengan hasil itu, Jinwoo berhasil memecahkan rekor Korea Selatan sekaligus membuka pencapaian khusus. Sementara itu, di luar Dungeon, terlihat Yuji Ah yang sedang menatap papan ranking Dungeon Monday, sambil berpikir bahwa ini terlalu cepat bagi Jinwoo untuk memecahkan rekor Dungeon ini. Ia lalu berkata, baru seminggu sejak dirinya memberikan summoning yang Jinwoo butuhkan, dan meskipun Jinwoo gagal memecahkan rekornya, dirinya akan terus mendukungnya. Tiba-tiba, seorang karyawan yang bernama Byung Jin menghela nafasnya, lalu menanyakan, apakah Jinwoo benar-benar bisa memecahkan semua rekor Dungeon Daily di masa depan seperti yang telah ia janjikan. Pertanyaan tersebut membuat Yuji Ah terdiam, dan saat itu, Byung Jin melanjutkan, ia teringat bahwa Jinwoo belum pernah menjelaskan cara menyelesaikan Dungeon Daily lainnya, sehingga ia khawatir itu hanya gertakan, mengingat banyaknya pemain veteran di negara mereka. Yuji Ah menyadari keraguan dalam dirinya, lalu bertanya apakah Byung Jin sedang mengungkapkan kekhawatirannya. Byung Jin dibuat terdiam oleh pertanyaan itu, namun raut wajahnya menunjukkan seolah pertanyaan Yuji Ah memang benar. Menyadari hal itu, Yuji Ah dengan tersenyum menjelaskan, bahwa bisnis ini dimulai dengan uangnya, dan bahkan jika penilaiannya tentang Jinwoo salah, ia tetap akan bertanggung jawab atas karir mereka karena telah mempercayainya. Mendengar itu, Byung Jin dan karyawan satunya terdiam, dan mereka merasa bahwa Yuji Ah adalah malaikat, sekaligus menyadari bahwa mereka telah bekerja di tempat yang diimpikan oleh banyak orang. Ketika berjalan menjauh, Yuji Ah dalam hati mengakui bahwa ia memiliki kekuatan untuk melakukan apapun yang ia inginkan. Ia kemudian teringat pada Jinwoo, lalu percaya bahwa pemuda itu menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam benaknya, ia kembali teringat kepercayaan diri Jinwoo, dan menyadari bahwa Jinwoo sebelumnya bertindak seolah-olah Dungeon itu bukanlah sesuatu yang berarti. Tiba-tiba, mereka dikagetkan oleh sistem bahwa rekor Dungeon Monday telah dipecahkan. Byung Jin dan karyawan satunya menatap papan ranking untuk memastikannya, dan melihat bahwa profil Jinwoo telah terpampang jelas di peringkat 1. Mereka sungguh tak bisa mempercayai apa yang sedang mereka saksikan, dan di dekat mereka, tangan Yuji Ah terlihat tengah bergemetar kuat. Ia kemudian mengepalkan tangannya, lalu menyadari, bisnis ini akan sukses besar, dan jika semuanya berjalan lancar, ia bahkan sadar bahwa bisnis ini bisa menimbulkan dampak yang tak bisa dibayangkan.